Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bersih itu sehat. Bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, ya, diharapkan anak-anak nanti setelah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dapat yang pertama mengetahui arti bersuci, yang kedua mengetahui arti hadas dan macamnya, dan yang ketiga mengetahui arti najis dan macamnya. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak dapat absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah, sehingga anak-anak dapat dilihat Bapak Guru, ya, bahwa anak-anak benar-benar mengikuti pembelajaran daring ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bersuci. Bersuci ini namanya itu toharoh. Jadi namanya bersuci itu bermanfaat untuk menghilangkan hadas dan najis. Hadas sendiri itu merupakan keadaan seseorang itu tidak suci, sehingga seseorang tersebut akan terhalang untuk beribadah. Jadi tidak dapat melaksanakan ibadah karena dia sedang berhadas. Dan misalnya dia hadas kok tetap melaksanakan sholat atau yang lain gimana? Ya, berarti sholatnya tidak sah. Atau misalnya membaca Al-Quran, ya, juga tidak dihitung pahala, malah dapat berdosa karena dia sedang berhadas. Gitu ya. Kalau najis itu sesuatu yang kotor, dan karena kotor tersebut maka akan menghalangi seseorang untuk beribadah. Yang perlu diingat, segala sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Contohnya, debu, ya. Celana kita terkena debu ketika sedang bermain, itu belum tentu najis. Meskipun celana kita terkena debu, kita gunakan untuk sholat, ya itu tidak apa-apa karena tidak najis. Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci, rajin bersuci, karena Allah berfirman, ya, an-dhofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di sini jadi kita dapat membedakan antara hadas dan najis. Kalau hadas di sini dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Kalau hadas kecil di sini dapat dibersihkan, ya, dengan wudhu, dapat bersuci dengan wudhu. Kalau hadas besar bersuci dengan cara mandi wajib. Sedangkan najis di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang dimaksud dengan najis ringan di sini itu najis, ya, air kencing bayi
laki-laki yang belum makan atau minum selain ASI atau air susu itu tergolong najis ringan. Caranya gimana? Ya hanya dengan memercikan air pada najis tersebut, itu sudah suci. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Di sini contohnya adalah kotoran hewan, air kencing kalian masing-masing, ya, air manusia, air kencing hewan itu najis mutawasitoh atau najis sedang. Jadi cara membersihkannya gimana? Ya, dengan cara membasuh dengan air mengalir hingga bersih. Cara ngeceknya bersih gimana? Cium dulu, masih ada baunya tidak? Dilihat juga masih ada yang menempel tidak? Terus yang ketiga, di rasanya masih ada rasanya tidak? Enggak usah ya, enggak usah dipraktekkan, nanti dijilat-jilat malah. Cara membersihkan seperti tadi ya, hanya dengan membasuh air yang mengalir. Nah, kalau dicuci di digosok-gosok sampai bersih pokoknya. Yang ketiga, najis munggoladoh atau najis berat. Di sini contohnya apa? Air liur anjing itu najis berat. Cara mensucikannya tidak cukup dengan mengalirkan air, bersih tidak cukup. Ya, dengan gimana? Dengan mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi sebaiknya tanah tersebut dicampurkan pada air yang pertama. Dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah yang pertama, selanjutnya dicuci sampai 7 kali. Ya, jadi yang menggunakan tanah cuma 1 kali saja. Cara membersihkan najis munggoladoh. Ya, untuk tugas kalian yang pertama, ditulis ya. Apakah arti dari bersuci? Yang nomor 2, sebutkan macam-macam hadas. Yang ketiga, sebutkan macam-macam najis. Yang keempat, sebutkan contoh yang termasuk najis mukhafafah. Yang nomor 5, bagaimana cara mensucikan najis munggoladoh. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.